Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa kita yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, haleluya. Kita penuh sukacita hari ini, kita dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di ibadah kita yang masih secara online, mari kita memfokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan kita. Amin, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Dialah yang menjadi kekuatan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian kita menaikkan syukur kita hanya kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan persembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat
Terima kasih Bapa. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh berkumpul keluarga kami masing-masing di rumah kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau mau menjamah kami, Engkau mau melawat kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biar Engkau melawat kami dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau melawat kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, kami tahu Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami mohon lawatan Tuhan bagi kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Lawat kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Engkau pimpin kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dengan luar biasa. Sehingga lewat ibadah kami Tuhan. Lewat pujian kami. Bahkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan. Hari ini Engkau sudah hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami akan memberikan pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita yang di rumah sama-sama katakan, amin. Haleluya, berikan sorakan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Saudara percaya Allah hadir di rumah saudara. Amin. Kita boleh tos dong. Di kiri kanan. Lihat ada suamimu, ada istri, ada anak-anak atau ada cucu. Berikan tos. Dan mari kita memuji Tuhan. Sekalipun di rumah kita masing-masing. Yesus hadir. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia sungguh baik. Kita mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan bersyukur. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas sangkakala, pujikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, baik Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala dunia, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, angkat puji, katakan pujinya, pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
tentang kebaikan Tuhan? Haleluya. Dia tetap Allah yang baik. Dalam situasi apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia tetap akan menyertai kita dan bahkan melindungi kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi setiap jalan-jalan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan alam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami akan aman bersama dengan-Mu. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang, haleluya, bersama dengan-Mu di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan aman dalam-Mu. Katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Yang begitu mengasihi kami. Engkau terus menjaga dan memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami mau mendengarkan firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Katakan Kau nyatakan dalam hidupku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, setiap hari Engkau masih mencukupkan kami dengan makanan dan berkat-berkat-Mu. Untuk hal ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kami mohon Engkau juga mengenyangkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami meyakini firman-Mu lebih memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami keberanian untuk terus menjalani hidup kami. Dan itu lebih kami butuhkan, lebih daripada makanan jasmani kami. Oleh karenanya ya Tuhan, bekerjalah Roh-Mu sekarang ini, secara khusus baik di dalam diri hamba-Mu maupun setiap kami yang siap mendengar. Karena kami percaya hanya oleh pertolongan Roh-Mu, firman yang kami baca dan yang kami renungkan boleh menjadi bagian yang hidup di dalam kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, percaya dan berserah. Sebuah tema yang sebetulnya sangat wajar sekali, sangat umum sekali, tetapi harus kita akui kadang-kadang kita percaya sih percaya. Tetapi untuk berani berserah itu urusan lain, begitu ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sekarang merenungkan tema ini, percaya dan berserah. Kita terlebih dahulu membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia kepada orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sementara sampai di sini terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa peristiwa Elia menghadap Raja Ahab lalu menyampaikan firman yang lebih bersifat semacam hukuman atau kutukan bahwa akan terjadi tahun kekeringan selama 3 tahun, itu bukan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba, tapi satu peristiwa yang memuncak sampai pada klimaksnya. Yaitu boleh kita pahami begini, bahwa sejak Raja Ahab naik tahta, maka sejak saat itulah dia mulai berbuat jahat, dia melakukan apa yang tidak benar seperti nenek moyangnya, dalam hal ini Raja Yerobeam. Maka terus menerus sejak dia memerintah makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, dicatat bahwa kemudian Raja Ahab ini membangun kuil khusus untuk menyembah Baal. Juga membangun patung Asytoret. Lalu juga dikatakan pada zaman Ahab itulah, melalui Hiel, seorang yang mestinya adalah katakanlah seorang insinyur kali, atau bahkan yang ahli tata kota, dibangun kembali kota Yeriko, yang sebetulnya sejak Yosua merobohkan kota Yeriko sudah dikatakan dilarang untuk dibangun kembali.
Tetapi kenyataannya pada zaman Raja Ahab inilah kota Yeriko dibangun kembali, sekalipun Hiel untuk hal ini harus mengkorbankan anaknya yang sulung pada waktu peletakan batu pertama pembangunan kota Yeriko, dan kehilangan anaknya yang bungsu pada waktu pintu gerbang kota Yeriko dipasang. Ini jelas satu gambaran memuncaknya kejahatan pada zaman Raja Ahab. Dan akhirnya sampailah kepada bagian yang tadi kita baca. Elia menghadap Raja Ahab dan dengan begitu berani mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, tidak akan turun hujan ataupun embun sampai akan dikatakan kembali oleh Nabi Elia. Jadi di sini sebetulnya kita boleh menangkap satu kondisi di mana sebetulnya waktu itu Elia dibawa oleh Tuhan pada satu kondisi dalam tanda kutip terpaksa percaya. Dan kemudian di dalam keberanian dia menyampaikan firman Tuhan juga dipaksa untuk berserah pada selanjutnya apa yang akan ia alami. Kenapa saya katakan Elia ini dipaksa untuk terpaksa harus percaya? Saya percaya sebagai seorang nabi, ketika Raja Ahab ini mulai memerintah, lalu kejahatan demi kejahatan terus-menerus dilakukan oleh Raja Ahab, tentu sebagai seorang nabi Elia jengkel dong hatinya, penuh dengan kemarahan. Bahkan mungkin berkali-kali dia sudah menyampaikan firman Tuhan, memberikan peringatan kepada Raja Ahab, tetapi Raja Ahab bukannya bertobat, tetapi justru sebaliknya semakin jahat. Maka di dalam pengertian ini sebagai seorang nabi saya yakin dan percaya ada satu tumpukan kekecewaan, kemarahan, kejengkelan di dalam hati Nabi Elia. Sampai akhirnya pada satu kondisi seolah-olah dia tidak tahan lagi. Sehingga dalam kondisi seperti ini juga boleh kita asumsi kalaupun misalnya tidak ada perintah Tuhan kepada Nabi Elia untuk menghadap Raja Ahab, mungkin saking jengkelnya pun Nabi Elia akan menemuinya. Lalu menyampaikan firman-nya bukan datang dari Tuhan, yang mungkin katakanlah begini, aku menghadap engkau karena aku udah jengkel melihat kejahatanmu. Aku berdoa kiranya Tuhan mengirim hukuman kepadamu. Mungkin saja Elia akan berkata demikian. Apalagi sekarang datang perintah Tuhan untuk menghadap Raja Ahab. Inilah yang saya katakan, kondisi kemarahan karena kebenaran, karena kesucian, karena cintanya kepada Tuhan itu memuncak di dalam hati Nabi Elia. Dan sekarang datang firman Tuhan. Maka tidak ada pilihan bagi Elia untuk menghadap Raja Ahab. Takut. Barang tentu sedikit banyak pasti ada rasa takut. Tetapi ini yang saya katakan, dia didesak pada satu kondisi, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Dan hari itu dia menghadap Raja Ahab untuk menyampaikan firman yang luar biasa. Sebuah firman yang sebetulnya bisa membuat Raja Ahab yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan yang menyembah Baal itu semakin marah. Dan tetapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Yaitu firman yang tadi dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini satu kondisi yang memaksa. Tetapi Elia juga bukan tidak tahu Raja Ahab, raja yang bodoh, yang sangat jahat. Maka dengan menyampaikan firman Tuhan yang sekeras itu, apa tidak ada risiko? Pasti ada. Elia percaya akan Tuhannya. Elia percaya bahwa perintah ini harus disampaikan. Tetapi pada saat yang sama, selanjutnya apa yang akan terjadi, bukan dia tidak tahu sama sekali, tetapi dia harus berserah. Ya sudahlah, yang jelas yang di depan mata, yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan, itulah yang sekarang harus dilaksanakan oleh Elia. Selanjutnya apa? Ya tidak tahu. Kalau pakai bahasa lagu, ki sera sera, whatever will be,
will be. Ya sudahlah, pokoknya yang jelas sekarang dilakukan. Selanjutnya apa yang akan terjadi itu urusan lain. Saudara, kadang-kadang harus kita akui. Dalam kehidupan kita, kita juga seringkali dibawa oleh Tuhan pada situasi yang seperti ini. Udah, mau tidak ada pilihan lain bagi kita. Selanjutnya apa yang terjadi? Tunggu Tuhan bertindak apa. Misalnya salah contoh yang paling gampang, sejak pandemi, tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa harus beribadah dengan mengikuti streaming. Dengan lewat online di rumah kita masing-masing. Sampai kapan? Ya sudah, tidak ada pilihan. Jalani saja. Tunggu dan terus berserah. Sampai waktu yang Tuhan pandang baik, itu kita boleh kembali beribadah secara onsite. Nah, ini salah satu contoh. Tetapi ini oke lah ya. Bahwa kita dipaksa untuk beribadah di rumah, di tempat kita masing-masing. Bagi orang-orang tertentu ini kerugian besar. Aduh, kami udah kangen tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi mungkin bagi sebagian orang, syukur deh gini terus lebih enak. Saya tidak ngerti sih ya. Tetapi yang jelas pokoknya ya kondisi seperti ini tidak bisa yang kita tentukan mau kita begini, mau kita begitu, tidak. Kita pada satu kondisi suka tidak suka harus seperti itu. Selanjutnya tunggu apa yang Tuhan kerjakan. Dan inilah yang sesungguhnya juga dialami oleh Elia. Yang dia tahu jelas. Dia mendapat perintah Tuhan untuk menghadap Raja Ahab yang jahat. Apakah nanti setelah itu dia ditangkap, langsung tidak bisa keluar dari istana, dijebloskan ke dalam penjara, atau bahkan kemudian dipenggal kepalanya. Itu urusan belakang. Takut mungkin. Tetapi dia didesak pada situasi yang tadi saya katakan. Tumpukan kemarahan dia terhadap kejahatan Raja Ahab itu mendorong dia, apalagi ada perintah Tuhan. Tetapi unik luar biasa kita lihat kalau di dalam ayat yang kedua kemudian dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Artinya setelah dia mentaati menyampaikan firman Tuhan dengan resiko seburuk mungkin bisa terjadi, baru setelah menyampaikan firman itu datang perintah Tuhan, pergilah ke sungai Kerit. Saudara, jujur kadang-kadang kita pikir skenario kita, bayangan kita begini. Ketika Elia menyampaikan firman Tuhan itu, Raja Ahab mau marah, mau menangkap, tiba-tiba halilintar menggelegar. Jeduer gitu ya. Lalu prajurit-prajurit yang menangkap Nabi Elia semua berguling-guling. Ternyata bukan itu. Mengagetkan sekali perintah Tuhan kepada Nabi Elia adalah bersembunyilah. Saudara, disuruh bersembunyi. Lah di mana kuasa Tuhan? Tuhan, aku pikir kalau saya mencoba jadi Nabi Elia loh. Tuhan, saya pikir setelah saya taat menjalankan perintahmu, maka sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa akan terjadi sehingga keberanianku makin bertambah. Saya pikir setelah aku mentaati perintahmu lalu Raja Ahab marah, terjadilah peristiwa seperti Musa. Aku angkat tangan, lalu istananya goncang atau apapun itu yang saya pikir. Itu kalau saya jadi Elia bisa berpikir seperti itu. Tetapi ternyata mengagetkan sekali perintah Tuhan apa? Bersembunyilah. Tetapi inilah cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, yang ajaib, yang mujizat. Tetapi Tuhan perintahkan sesuatu yang seolah-olah, iya ayah, cilaka. Aku dengan begitu berani menghadap Tuhan, tetapi setelah itu disuruh lari sembunyi, kan kesan orang ketakutan. Apapun kesan kita. Tetapi itulah perintah Tuhan untuk Elia selanjutnya. Dan Elia tidak ada pilihan lain. Terpaksa ngikutin perintah itu. Daripada ditangkap. Artinya kan begitu. Kalau tidak ada usaha Raja Ahab menangkap, untuk apa Tuhan memberikan perintah kepada Elia untuk sembunyi.
Tetapi celakanya ketika ada usaha mau ditangkap cuma disuruh sembunyi. Ya sudahlah, tidak ada pilihan lain kok. Tinggal berserah saja pada apa yang sekarang dijelaskan oleh Tuhan. Nah, kita lihat persis. Tetapi ketika Tuhan memberikan dia perintah untuk bersembunyi, secara manusia juga muncul pertanyaan dan kekhawatiran kan. Lah, bagaimana aku di dalam situasi harus sembunyi di tepi sungai Kerit, ada minuman sih pasti. Tetapi makanan dari mana? Emang harus lewat Gojek gitu ya? Online? Saya pikir iya. Bagi saya ini adalah online pesan makanan via online. Tanpa pulsa. Begitu kepikir makan daging, burung gagak datang kirim daging. Luar biasa. Alangkah baiknya ya jikalau setiap hari kita juga ada burung gagak yang mampir rumah kita. Tetapi saya percaya Tuhan bisa sih melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan lakukan itu untuk setiap rumah kita, kan bikin tetangga iri. Nah, sering-sering kita sebagai orang Kristen itu tidak tahu diri. Kaya ya kaya, tapi gak usah pamer gitu loh. Banyak orang di sekitar kita yang sebetulnya daripada cuma menjadi iri melihat kekayaan kita yang dipamer-pamerkan lewat YouTube. Kasih dong kepada tetangga. Daripada kita memamerkan kekayaan-kekayaan kita sehingga orang yang miskin menjadi iri, tambah frustrasi, bagi-bagi dong itu. Ngapain sih? Siapa tuh saya lupa namanya ya. Ada itu selebriti yang setiap hari bikin Instagram, bikin YouTube hanya untuk pamerin kekayaan. Dan celakanya kadang-kadang hanya dalam 1, 2, 3 jam jutaan orang yang nonton YouTube-nya. Dan dia tambah kaya karena dapat duit dari YouTube tanpa tahu bahwa sebetulnya dia kaya dari orang-orang yang pulsanya disedot habis. Saya tidak mau sebutkan namanya deh ya. Yang penasaran buka sendiri YouTube. Ya. Tetapi itu kenyataannya kan ya. Seringkali kita itu hidup bukan melihat situasi sekitar kita. Tetapi kita hanya memamer-mamerkan semua yang Tuhan berkatkan kepada kita. Itu sebabnya tadi saya katakan Tuhan bisa saja sih kirim burung begagak setiap hari ke rumah kita masing-masing. Hari ini nasi goreng, besok steak, besok lagi sushi gitu ya. Tetapi itu kan bikin tetangga iri. Maka daripada bikin tetangga iri lebih baik mari kita bersama-sama dengan tetangga bertekun. Dalam situasi seperti ini bahkan berdoa bersama-sama sekalipun beda iman. Tapi minta kemurahan Tuhan yang sama untuk menyatakan berkat. Elia pergi ke sungai Kerit. Dia dikasih tahu nanti akan ada burung gagak yang akan setiap hari memberi dia makanan. Dan benar apa kata yang dikatakan Tuhan dialami oleh Nabi Elia. Percaya. Yang sudah jelas dia jalani. Dan selanjutnya dia berserah. Dan sehari demi sehari dia buktikan Tuhan yang dia percaya. Dan yang kepadanya dia berani berserah. Tetap memelihara kehidupannya. Itulah pengalaman daripada Elia. Mari kita selanjutnya membaca lagi ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab,
demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku hendak mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Selesai ini adalah bagian kedua yang sekali lagi baik Elia dipaksa harus percaya dan berserah. Termasuk janda di Sarfat ini juga dipaksa untuk terpaksa tidak ada pilihan lain harus percaya dan berserah. Coba kita pikirkan secara logik, ya, secara kritis. Kalau skenarionya dibalik, setelah Elia menghadap Raja Ahab, menyampaikan firman yang begitu keras, lalu Tuhan berfirman, Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Di sana aku sudah memerintahkan seorang janda yang akan memeliharamu. Oke? Lalu singkat cerita betul-betul Elia melari pergi ke Sarfat. Ketemu dengan janda ini kan. Lalu dia ngomong, aku minta minum. Lalu ketika perempuan ini mau mengambil minum kan Elia ngomong lagi. Oh ya sekalian sama roti ya, isi coklat. Lalu janda ini ngomongnya apa? Lu ngomong gampang ya. Tahu enggak? Ini aku sedang cari kayu karena mau membuat roti yang terakhir tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit. Ayo, secara logika ya. Berani tidak Elia ngomong. Bikin dulu untuk aku, nanti minyak itu udah habis-habis. Kalau saya sih enggak berani. Tetapi permasalahannya kenapa waktu itu Elia berani? Dia sudah pernah punya pengalaman setiap hari dapat makanan dari burung gagak. Itu pengalaman sekian lama dia di tepi sungai Kerit itu kalau tidak menjadi sesuatu yang membuat imannya bertambah sehingga berani berserah untuk kali ini ya kelewatan itu Nabi Elia. Jadi jelas kita tidak mendapatkan indikasi bahwa sebelum peristiwa dia pergi ke sungai Kerit, Nabi Elia pernah mengalami mujizat-mujizat yang setiap hari ada di dalam hidupnya. Jadi waktu dia sembunyi di sungai Kerit inilah kali pertama dia betul-betul merasakan Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Belum sempat mikir mau makan apa, burung gagak sudah datang. Belum sempat sadar, sungai Kerit airnya mulai kering. Tuhan sudah lagi memberikan perintah kepadaku untuk pergi ke Sarfat. Pengalaman itu tidak membuat dia kaget ketika si janda ini ngomong tepungku tepung terakhir, minyakku minyak terakhir. Dan ketika janda ini mengatakan kalimat seperti itu, Elia kan akhirnya paling tidak ada dua hal yang membuat Elia berani ngomong. Buat dulu untuk aku. Apa sebabnya? Sebelum dia pergi ke tempat itu Tuhan sudah berkata, aku sudah mempersiapkan seorang janda yang akan memelihara engkau. Dan ketika janda ini ngomong demikian, saya lebih yakin saat itulah datang firman Tuhan di dalam hatinya. Katakan kepada perempuan ini bahwa tepung itu tidak akan
habis-habis. Selama terlebih dahulu membuat roti untuk Elia. Jadi itu yang saya katakan dalam situasi sekarang perempuan janda ini menjawab, tepung yang aku punya tinggal yang terakhir. Aku sekarang mau membuat untuk kemudian besok mati. Elia tidak ada pilihan kecuali ngomong. Percayalah pada Tuhanku. Apalagi kamu sudah menyebutkan demi Tuhanmu yang hidup yang kau layani, Allah Israel. Sesungguhnya tidak ada makanan lain kecuali yang terakhir ini. Sekarang Elia dipaksa harus berkata, katakanlah kepada perempuan itu tepung ini tidak habis. Minyaknya tidak akan habis asal kamu buat dulu untuk aku. Bagi Elia tidak ada pilihan lain. Apa dia mau ngomong, ya sudah makan untuk kamu, kalau gitu aku pergi ke tempat lain. Tidak ada pilihan lain. Dia dipaksa untuk mau tidak mau percaya dengan firman yang datang dalam hatinya dan dia katakan. Dan tinggal dia berserah. Berserah apa? Tergantung nanti perempuan itu mau mentaati tidak perintahku, itu urusannya perempuan. Tetapi sekarang Elia mau tidak mau hanya mengatakan selanjutnya dari apa yang dia katakan, hasilnya apa itu terserah. Ini di sini percaya dan berserah. Juga dalam hal ini si perempuan tadi. Dia tahu dari cara pakaiannya Elia. Oh, ini orang Israel. Dan rupanya dia juga sudah tahu kekeringan bertahun-tahun ini karena ulah daripada Allah Israel. Dia tidak kenal Elia. Tetapi mungkin dia pernah dengar kabar ada seorang nabi yang menghadap Raja Ahab lalu ngomong begini-begini. Dan hasilnya sekarang semua kena dampak, termasuk Sarfat kena dampak. Itu sebabnya perempuan ini mengatakan demi Allah orang Israel yang hidup. Aku cuma punya tepung terakhir, besok aku harus mati. Sekarang ketika dia sudah siap mati dengan membuat makanan yang terakhir buat dirinya dan anaknya, Elia ngomong, buat dulu untuk aku. Maka tepung ini tidak akan habis. Ada pilihan lain? Untuk perempuan ini melakukan sesuatu yang lain, saya pikir kalau dia tetap bikin untuk makanan dirinya, dia benar-benar bodoh. Ada logikanya begini kok. Katakanlah yang dikatakan oleh Elia ini tidak benar. Setelah dia bikin untuk Elia, tepungnya habis. Ya sudah, paling mati lebih cepat 1 hari. Tetapi kalau yang dikatakan oleh Elia ini benar, kan tidak mati dia. Halo, pilih yang mana nih? Kalau saya sih pilih jadi, ambil pilihannya si perempuan ini. Ya sudahlah, kalau aku ngikutin perkataan nabi ini, paling banyak kalau tidak terjadi lebih cepat mati. Tetapi tidak ada pilihan lain, lebih baik percaya dan berserah. Dan sesungguhnya yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Selama beberapa waktu lamanya Nabi Elia di tempat itu, tinggal di rumah janda Sarfat ini, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tetapi yang unik saudara, kalau saya kembali sedikit kepada sebelum Elia itu sampai ke rumah janda Sarfat. Tuhan tuh ngomongnya kepada Elia gimana? Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Ya, di sana aku sudah menyiapkan seorang janda untuk menolong kamu, untuk memelihara kamu. Selama belum ada turun hujan. Sepemahaman secara sederhana, berarti Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda untuk memelihara Elia. Tetapi setelah peristiwa ini terjadi, sampai ketika Elia sampai di Sarfat, kita tahu persis ternyata janda ini miskin. Kita tahu persis ternyata janda ini sudah hampir mati. Kalau misalnya Elia datang telat 2 hari saja. Ya kan? Jadi kalau begitu sebetulnya siapa tolong siapa nih? Elia ditolong oleh janda Sarfat atau janda Sarfat ditolong oleh Elia?
Ya kan? Saya kasih lagi skenario yang rada berbeda untuk supaya kita pikirannya lebih terbuka. Katakanlah seperti tadi, Elia datang terlambat 2 hari ke janda Sarfat. Ke tempat Sarfat. Dia putar-putar, mana enggak ada janda di sini. Oh, dia lihat ada lewat satu rumah. Kok rada bau-bau ya. Tok, 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 tok. Enggak ada yang buka, dia dobrak. Ada 2 orang. Satu perempuan, satu anak yang sudah dua-duanya meninggal. Itu kalau pakai skenario saya. Tetapi waktu Tuhan tidak terlambat. Ya cepat-cepatnya Elia berjalan berapa lama sih? Seberapa cepat sih? Tetapi pokoknya ketika Elia sampai ke Sarfat itu adalah hari terakhir. Jikalau dia datang besok mungkin sudah terlambat. Kalaupun janda ini belum mati, minimal ngomong sorry aku tidak punya tepung, tidak punya minyak. Jadi jelas di sini sepintas lalu Tuhan pakai janda untuk memelihara Elia. Tetapi dari sisi lain kita juga boleh lihat Tuhan utus Elia untuk pergi ke rumah itu. Supaya janda ini selama belum turun hujan tidak mati kelaparan. Tapi kalau begitu kenapa sih Tuhan tidak ngomongnya sama Elia begini. Elia, lu kamu lihat sungai Kerit sudah mulai kering airnya. Lalu burung-burung gagak juga mulai bosan kirim makanan sama kamu. Karena setiap kali dapat makanan kamu tidak pernah terima kasih sama dia. Terima kasihnya sama saya. Gitu ya. Oke, sekarang kamu pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang janda miskin. Pergilah. Tolonglah dia. Beri makanan secukupnya dan selanjutnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia, saya kira Elia akan menjadi seperti saya. Jadi sombong banget. Memang aku orang hebat. Aku sekarang diutus untuk menolong seseorang yang hampir mati. Saudara, maaf kata, Elia itu punya kecenderungan rada sombong. Dan orang yang sombong biasanya juga sensitif dengan sering cepat sekali terjadi krisis identitas. Kalau saya kupas pada peristiwa-peristiwa selanjutnya kapan-kapan sih ya. Itu pernah satu kali Elia ini dipanggil oleh Raja Ahab lewat 50 tentara yang diutus. Tentara-tentara Ahab ini ngomong, hei engkau hamba Allah turunlah. Gitu kan ya. Lalu Elia jawabnya apa? Kalau aku hamba Allah beneran, kiranya api turun dari langit menghanguskan engkau. Dan benar itu. Api turun dari langit menghanguskan 50 tentara yang diutus oleh Raja Ahab untuk memanggil Elia. Gila. Orang tidak salah dalam tanda kutip ya. Ikut dihukum oleh Elia. Kalau aku hamba Allah kiranya api turun dari langit. Ini kan kondisi orang yang sedang krisis identitas. Kalau dia bukan hamba Allah nggak disuruh oleh Tuhan menghadap Raja Ahab. Kalau dia bukan hamba Allah, ngapain Tuhan repot-repot memelihara dia di tepi sungai Kerit, repot-repot mengirim dia pergi ke janda Sarfat. Tetapi ini kecenderungan yang ada di dalam hati dan sikap hidup Elia yang gampang menjadi sombong. Itu sebabnya Tuhan lebih senang pakai kalimat, aku mengutus kamu ke Sarfat dan di sana ada seorang yang akan memelihara. Saudara hati-hati. Kita sebagai seorang khususnya hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis seringkali kita ini menganggap diri kita ini hebat. Itu sebabnya aku diutus untuk orang lain, aku diutus untuk orang lain. Selalu begitu. Enggak, sekali-sekali buka diri mengatakan, Elia kamu pergi ke sana untuk ditolong. Dari sisi janda ini saya percaya. Janda ini merasa kehadiran Elia ke rumahnya adalah satu pertolongan yang luar biasa. Tetapi sisi ini jangan sama sekali dipahami oleh Elia. Elia harus membuka diri, selama aku di rumah ini, aku dipelihara oleh perempuan ini. Dengan terlebih dahulu mendahulukan jatah makannya yang sebetulnya untuk dirinya terlebih dahulu diberikan untuk aku. Sikap ini yang sebetulnya
akan dan harus ditanamkan di dalam hati Elia oleh Tuhan waktu itu, dan biarlah sikap yang seperti ini juga yang boleh terus-menerus ada di dalam diri setiap kita yang melayani. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita seringkali situasi seperti yang Tuhan lakukan untuk Elia, untuk janda dalam tanda kutip, dipaksa untuk tidak ada pilihan kecuali percaya pada Tuhan dan kemudian berserah. Itu terus menerus sebetulnya hadir di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada pilihan kecuali kita percaya dan berserah. Sekalipun pada waktu kita sudah menerima vaksin, kita pun sebetulnya tetap harus mengatakan, Tuhan, aku percaya. Vaksin ini pun bagian daripada pemeliharaanmu. Dan selanjutnya setelah aku vaksin, aku tetap berserah pada penjagaanmu. Berserah, percaya tetap ada pertolongan Tuhan. Bukan cuma di dalam kehidupan kita kok. Apalagi kalau kita melihat pada peristiwa contoh-contoh yang lain dalam Alkitab, banyak sekali hal-hal seperti ini. Tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman juga dibawa oleh Tuhan pada satu situasi di mana tidak ada pilihan, terpaksa percaya dan berserah. Contoh misalnya, Yosua itu siapa? Yosua itu hambanya Musa. Tetapi sekarang Musa mendadak mati. Dan ketika Musa mendadak mati, tiba-tiba saya kepikir sih ya, Musa kok mendadak mati? Yang namanya mati itu ya selalu mendadak, saudara. Minimal ada orang yang tadinya 1 detik yang lalu masih sakit parah, mendadak 1 detik kemudian meninggal. Mendadak enggak? Mendadak. Sebab 1 detik sebelumnya walaupun napasnya tersengal-sengal masih hidup. Tidak ada orang yang matinya lambat-lambat. Ada enggak orang yang matinya lambat-lambat? Tidak ada. Sakitnya makin parah, iya. Tapi matinya mendadak. Karena mati itu cuma dibatasi oleh hembusan nafas jadi mendadak enggak? Semua mendadak mati. Kalau orang matinya enggak mendadak, kebayang enggak menghembuskan nafasnya tuh lama banget. Itu mah lama banget ya. 2 menit nafas terakhirnya belum habis-habis. Wah itu mah enggak ada. Ya. Semua orang mendadak mati. Musa mendadak mati, celakanya kepada Yosua ditinggalkan sekian ratus bahkan juta Bani Israel. Celakanya sekarang tidak ada pemimpin lain. Celakanya orang Israel sudah berasumsi siapa lagi yang akan menjadi penerus Musa jikalau bukan Yosua. Kondisi-kondisi ini yang tadi saya sengaja buka dengan celakanya. Ini memaksa Yosua untuk suka tidak suka harus memimpin bangsa Israel. Dan lebih celaka lagi dihadang oleh sungai Yordan. Mundur tidak bisa. Maju ada sungai Yordan. Di dalam situasi seperti ini tidak ada cara lain kecuali percaya dan berserah. Itu sebabnya berulang kali Tuhan berkata, tetapi Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan ketika datang perintah Tuhan, angkat itu tabut perjanjian. Tidak ada pilihan lain bagi Yosua. Memerintahkan kaum Lewi mengangkat tabut perjanjian, dan benar terjadi ketika dia berserah. Begitu kaki para pengangkut tabut itu menginjakkan kakinya ke sungai Yordan menjadi kering. Yosua begitu. Yusuf juga begitu. Dia masih percaya janji Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang besar, itu tetap akan terjadi. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Dia tiba-tiba dijual menjadi budak oleh saudara-saudara sendiri. Ketika sudah hampir sukses, dijebloskan dalam penjara, dia masih percaya bahwa mimpi itu janji Tuhan yang akan tergenapi. Tapi tidak ada cara lain kecuali cuma berserah. Dipaksa untuk percaya sambil berserah. Termasuk dalam hal ini Daud. Daud sudah diurapi oleh Samuel
menjadi calon raja yang nantinya bakal menggantikan Saul. Pakai bahasa manusia, secara kebetulan karena terjadi peperangan antara orang Filistin dengan Bani Israel, ayah daripada Daud, Isai berkata, Daud, bawa bekal nih, makanan, roti kesukaan kakak-kakakmu yang sudah menjadi tentara melawan Bani Israel. Pergi. Ya sudah, Daud pergi sesuai dengan perintah bapaknya. Dalam situasi seperti ini Daud mendengar teriakan dari Goliat yang menghina Bani Israel dan saya percaya juga mengolok-olok, menista nama Tuhan. Kalau Daud belum diurapi menjadi raja, mungkin Daud bisa punya pikiran seperti ini. Itu mah urusan tentara-tentara. Aku ini kan cuman gembala. Aku juga masih anak yang angkat pedang aja enggak pernah. Ya kan? Itu mah bukan urusanku. Tetapi saya percaya karena Daud sudah diurapi menjadi calon raja walaupun waktu itu belum. Rasa kebenarannya, rasa tanggung jawabnya, juga rasa cintanya kepada Tuhan dan bangsanya itu paling tidak sebetulnya mendengar teriakan-teriakan Goliat juga sudah tidak tahan. Mirip seperti Elia tadi. Tidak tahan dengan kejahatan daripada Raja Ahab. Ditambah lagi dengan tanggung jawab, mosok calon raja yang gini-gini juga tidak berani tampil. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Jadi Daud melalui kondisi yang dia alami, ketika diutus oleh ayahnya untuk membawa bekal untuk kakak-kakaknya, dia mendengar semua yang diteriakkan oleh Goliat. Dia didesak pada satu kondisi tidak tahan. Maka satu hal yang dia yakini, Allah yang sudah menjanjikan untuk aku menjadi raja, pasti menyertai aku. Ini kepercayaan daripada Daud. Tetapi selanjutnya apa? Ya sudah, aku tampil. Aku percaya selanjutnya hasilnya apa? Terserah Tuhan. Dan mari kita baca satu ayat. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-40. Saya akan baca ini sebelum Daud merobohkan Goliat, saya cukup baca satu ayat saja, bunyinya demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Maksudnya Goliat. Sesuai dari ayat ini saya menarik kesimpulan. Walaupun memang kenyataannya yang terjadi sekali timpuk dengan satu batu, Goliat itu roboh. Tetapi Daud sebetulnya tidak pernah tahu. Bahwa dengan satu batu dia akan berhasil satu kali timpuk. Itu sebabnya dia memilih berapa? 5 batu. Dan bukan hanya itu saja. Termasuk Daud pun tidak yakin dengan 5 batu ini dia akan berhasil. Maka dia mempersiapkan kondisi yang terburuk. Masalahnya dia tidak punya tombak. Dia tidak punya pedang. Maka yang dia bawa apa? Tongkat. Kalau dia yakin satu kali timpuk kena, terus terang itu tongkat bikin repot dia loh. Tapi kenapa dia pilih 5 batu? Kenapa masih membawa tongkat? Mempersiapkan kondisi terburuk. Kalau 5 kali timpuk, tidak kena. Tetapi aku masih berserah, syukur-syukur dengan tongkat ini Tuhan menolong. Kan itu mirip. Kejadiannya skenario-nya dengan versi yang lain, dengan versinya Elia tadi. Tiba-tiba disuruh sembunyi. Bukan halilintar turun dari langit menyambar orang. Menyambar orang-orang yang mau menangkap dia, bukan. Percaya. Daud percaya. Tuhan akan menyertai dia. Tapi kapan waktu Tuhan yang terbaik? Apakah timpukan pertama, timpukan kedua, atau bahkan kemudian nolongnya pakai tongkat? Itu urusan Tuhan. Bagianku adalah aku persiapkan yang terbaik. Aku yakin Tuhan yang menjanjikan aku menjadi raja. Tuhan yang kuasa, yang menyertai aku.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua bukan Daud. Kita semua bukan Elia. Tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sebetulnya sepanjang sejarah perjanjian lama sampai bahkan perjanjian baru dan sejarah gereja. Bukan cuma tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi anak-anak Tuhan banyak juga yang dipakai oleh Tuhan dan dibawa pada satu kondisi seolah-olah dipaksakan harus tampil. Dan ketika percaya serta berserah, di situ ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mari kita terus-menerus dalam kehidupan kita sekarang ini tidak ada pilihan lain juga. Tetap pegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang jelas kita jalani, selebihnya kita berserah kapan Tuhan memandang melihat waktu yang terbaik untuk bertindak melalui kita. Tuhan mengutus Elia pergi ke janda Sarfat. Bisa kok Tuhan tanpa lewat Nabi Elia, tiba-tiba karena Tuhan mau menolong janda Sarfat ini jadi bingung loh. Kelihatannya kemarin sudah habis kok ada lagi ya. Bisa enggak? Bisa, kalau enggak bisa bukan Tuhan. Tapi Tuhan sengaja mengutus Elia. Tuhan bisa enggak kalau sudah pakai burung gagak sekian lama, enggak usah suruh Elia pergi pindah ke janda Sarfat? Bisa. Kalau enggak bisa bukan Tuhan, betul kan? Tapi Tuhan mau ada skenario lain kok. Ya suka-suka Tuhan. Sudah pernah punya pengalaman ditolong Tuhan? Iya, harus katakan itu. Saya tidak percaya tidak ada seorang pun yang mendengar khotbah saya ini belum pernah punya pengalaman ditolong Tuhan. Tetapi jikalau sekarang Tuhan punya skenario lain untuk menolong kita, punya skenario lain untuk menyertai kita, itu suka-suka Tuhan. Percayalah dan berserahlah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu poin yang harus kita pegang. Kiranya firman boleh menjadi berkat daripada setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kadang-kadang di dalam hati kami muncul gerakan. Baik karena kami merasa tidak tahan dengan kejahatan-kejahatan, ketidakadilan yang terjadi dalam sekitar kami, tetapi selama ini kami berdiam diri. Biarlah melalui firman yang kami dengar dan kami renungkan pada pagi dan siang hari ini kami diingatkan. Kadang-kadang kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau bawa kepada satu kondisi di mana kami seharusnya tampil untuk berani menjadi terang dan garam. Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk percaya bahwa gerakan dalam hati kami itu pun bagian daripada Engkau sedang bekerja. Dan selama ini kami mungkin belum berani melangkah mentaatinya. Biarlah hari ini Tuhan, kami jikalau benar-benar meyakini Engkau menggerakkan kami mulai melangkah dan kami percaya selanjutnya adalah waktu Engkau bertindak. Tuhan, kami percaya. Berikanlah kepada kami melangkah apa yang sudah kami jelas ketahui harus kami ambil sebagai langkah kami. Dan kami menantikan Engkau bekerja. Janda Sarfat tidak punya pilihan kecuali mencoba percaya. Dan ketika berserah, mujizat terjadi. Elia tidak ada pilihan lain, harus bertindak. Dan Tuhan memelihara. Daud pun terpanggil dan ketika dia melaksanakannya, Tuhan menolong. Kami percaya. Apa yang kami renungkan, yang kami baca dalam Alkitab bukan hanya sebuah kisah nun waktu itu saja. Tetapi dengan versi yang berbeda-beda, sebetulnya kejadian Elia, kejadian Daud, kejadian janda Sarfat boleh setiap saat terjadi juga di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berikanlah kepada kami iman, sehingga kami sebagai orang percaya hidup bertolak dari iman menuju kepada iman. Ini doa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, dengan satu keyakinan yang teguh kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kadang-kadang banyaknya keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kami, membuat apa yang ada pada kami pegang dan kami simpan baik-baik. Untuk suatu saat kami pakai untuk memenuhi keinginan kami. Tetapi biarlah pada situasi seperti sekarang ini Tuhan, Engkau membuka mata kami, menggerakkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan apa yang ada pada kami ini, perlu kami sisihkan sebagian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Kadang-kadang kami tidak pernah berpikir, tetapi siang ini kami menjadi jelas. Bahkan janda yang tinggal memiliki tepung terakhir dan minyak terakhir pun Tuhan minta untuk sisihkan terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Maka demikian juga yang ada pada kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga meminta untuk kami sisihkan sebagian untuk orang lain. Tuhan, tambahkanlah kepada kami kepekaan untuk melihat
siapa mereka yang harus menerima sebagian daripada yang sudah kami sisihkan itu. Berikanlah kepada gereja ini Tuhan kemampuan untuk mempedulikan hal-hal yang patut dipedulikan. Berikanlah kepada kami Tuhan kepercayaan, iman yang cukup sambil terus berserah selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami melangkah dengan berani kepada sesuatu yang sudah begitu jelas, maka tanpa kami minta, Engkau akan menunjukkan kepada kami langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman bukan hanya gereja kami, tetapi untuk juga pengalaman setiap kami masing-masing sebagai seorang Kristen pribadi. Yang kami percaya itu adalah pengalaman yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami sanggup melihat benar Engkau adalah Allah yang ketika kami taat dan percaya, maka Engkau menuntun kami kepada satu kondisi yang lebih jelas lagi. Dan sekarang Tuhan, kami mau lebih berserah dan bersandar pada pertolongan-Mu, lebih kepada mengandalkan kekuatan dan pikiran kami masing-masing. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang Engkau sedang gerakkan untuk mulai tampil seperti Daud, tampil seperti Nabi Elia, Tuhan berikanlah keyakinan itu semakin dalam diri kami. Berikanlah keberanian untuk mulai melangkah. Dengan demikian kami melihat kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu yang sekarang sedang berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu, bersama-sama dengan singer, worship leader, semua yang beribadah di gereja ini, tetapi yang berdoa di rumah masing-masing. Masing-masing mereka ya Tuhan punya pergumulannya. Masing-masing sedang didesak untuk tidak punya pilihan lain, percaya kepada-Mu. Tambahkanlah ya Tuhan kepercayaan itu, berikanlah kepadanya ya Tuhan, berserah kepada-Mu, dan kami menantikan pada waktu yang tepat Engkau bertindak untuk para jemaat-Mu. Yang terus bergumul dengan pekerjaan Tuhan, tolong dia. Yang bergumul dengan kesehatan dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya, Tuhan sertai dan jamah dia. Satu persatu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tiada pilihan bagi kami ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, kecuali kami sekarang ini seperti Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Seperti janda yang terus menerus mengandalkan mujizat dan pertolongan Tuhan, menjalani hidup setiap hari. Tuhan, ini kami semua. Terima kami Tuhan, untuk sekali lagi datang ke dekat-Mu. Pegang kami satu persatu Tuhan, bahkan peluk kami satu persatu Tuhan dengan kehangatan pelukan kasih-Mu. Supaya di tengah-tengah kadang-kadang ketika kami merasa cemas dan khawatir, kami merasakan kasih-Mu yang berlimpah dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih kami mempunyai Tuhan, Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang memelihara dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan.